Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk pertemuan keempat kita mengenai analisa tren dan analisa per komponen. Ya, kita mulai yang pertama. Analisis tren itu apa? Kita lihat dulu slide-nya. Oke, analisa tren yaitu analisis laporan keuangan yang mana biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari periode ke periode berikutnya, seperti itu. Jadi biasanya dia kalau persen bagaimana, kita dikalikan 100%. Paham ya? Oke. Nah, di sini analisa tren ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal ataupun bisa juga dengan menggunakan analisis angka indeks. Maksud dari analisis horizontal itu atau analisis dinamis yaitu adalah kita menganalisis laporan keuangan yang hanya digunakan 2 atau 3 periode aja. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita bisa menggunakan analisis tren. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam menggunakan analisis tren, data keuangan yang digunakan yaitu adalah data yang paling awal, kemudian data paling awal tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Misalnya, saya mau menganalisis PT XYZ untuk tahun 2010 sampai dengan 2015. Berarti data awal tahunnya adalah 2010. Nah, itu merupakan tahun analisis dasarnya per 2015 seperti itu. Oke ya, kemudian baru dikalikan 100%. Kita coba, ini ada contohnya. Contohnya misalnya PT Rai Ibrahim TBK, ini ada neraca perbandingan per 31 Desember 2003 dan 2006. Jadi 2003, 2004, 2005 dan 2006 ada 4 tahun. Nah, coba dilihat di sini. Perbandingannya berarti trennya itu ada 3, yaitu tren di tahun 2004, 2005, 2006. 2003 enggak ya, karena kan enggak ada pembandingnya, enggak ada tahun dasarnya, ya kan? Nah, sekarang misalnya ini saya kasih contohnya adalah di neraca. Ingat ya, untuk mencari rumus angka indeks itu tahun pembandingnya dibagi tahun dasarnya. Saya misalnya mulai di tahun 2004. Lihat tahun 2004 berarti 140. Angka dasarnya berapa? 100. Berarti 140 dibagi 100 sama dengan 140%. Kemudian tahun 2005 bagaimana? Sama juga. Tahun 2005 150 dibagi tahun dasarnya tadi berapa? 140 atau 100? Iya, yang dipakai adalah yang 100 gitu. Sama dengan 105 dikali 100% sama dengan 150%. Kemudian untuk yang 2006 di sini kasnya 80 ya. Berarti 80 dibagi 100 sama ya seperti yang tadi tahun dasarnya 100. Kemudian dikali 100% berarti 80%. Berarti tren untuk 2004 140, tren untuk 2005 150 dan tren untuk 2006 80%. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah yang pertama untuk tahun 2004 ya, tadi kita buat 140%. Maksudnya yang pertama, uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 itu sebesar 140% dari uang kas yang ada pada tahun 2003. Bener ya? Atau uang kas akhir tahun 2004 itu naik sebesar 40% dibandingkan dengan uang kas di akhir tahun 2003. Atau uang kas akhir tahun 2004 sejumlah 40% lebih besar daripada uang kas pada tahun 2003. Nah, kalau yang untuk 2005 bagaimana? Sama juga. Jadi kalau yang 2005 di sini kan karena kita pakai pembandingnya adalah angka dasarnya 2003, maka untuk tahun 2005 uang kas yang ada pada akhir tahun 2005 sebesar 150% dari kas akhir tahun 2003. Atau uang kas pada akhir tahun 2005 ini naik 50%. 150 tadi, 150 itu 50% ya. Jika dibandingkan dengan uang kas tahun 2003. Kemudian uang kas pada akhir tahun 2005 sejumlah 50% lebih besar daripada uang kas pada akhir tahun 2003. Nah, seperti itu. Sebentar ya.
Nah, yuk kita lanjut. Kalau untuk laba rugi bagaimana? Kalau untuk laba rugi sebenarnya sama aja ya, bedanya hanya pos-posnya aja. Penjualan, HPP, laba kotor, biaya penjualan umum dan lain sebagainya. Sama aja caranya. Ya, kalau misalnya di penjualan juga sama. Misalnya nih, saya coba penjualan PT Rai Ibrahim ini, anggap aja itu yang bacaan piutang kita ganti jadi penjualan ya. Ya, atau yang mana terserah deh ya. Sama aja, caranya adalah tahun dasarnya dijadikan pembandingnya. Gitu. Sama aja. Kalau misalnya tadi di sini trennya adalah yang piutang ini kita ganti jadi penjualan, coba dilihat trennya 126, 93, 100. Maksudnya adalah ya, penjualan pada akhir tahun 2004 sejumlah 126% dari biaya penjualan pada tahun 2003. Bisa? Atau biaya penjualan akhir tahun 2004 naik sebesar 126% atau naik sebesar berapa persen tuh? 126. Iya, naik sebesar 2,6% dibandingkan penjualan pada akhir tahun 2003. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya tadi yang saya bilang penjelasan dari soal tadi. Untuk mencari angka indeks, tahun pembandingnya dibagi tahun dasarnya dikali 100%. Contohnya tadi 140 untuk di tahun 2004 tadi ya. Dibagi 100 di tahun 2003 dikali 100%, maka dapatnya 140%. Ini cara membacanya adalah yang nomor 3 nih, uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. Atau uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 meningkat sebanyak 40% dari uang kas yang ada pada tahun 2003. Oke, bisa ya? Nah, next. Nah, yang kedua kita bahas adalah analisa persentase per komponen. Nah, di sini analisa persentase per komponen ini merupakan teknik analisis laporan keuangan yang mana ia akan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan baik itu neraca ataupun laba rugi. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau pasifanya, untuk struktur permodalan, dan yang terakhir komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, analisis persentase ini biasanya dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan yang ada dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasifa atau bisa juga dengan total penjualan. Jadi setelah kita membandingkan seperti ini, maka akan terlihat suatu kenaikan ataupun penurunan. Apakah ini menjadi lebih berarti ataukah apakah ini memiliki makna gitu. Nah, tadi yang kita tengok contohnya adalah PT Rai Ibrahim. Nah, di sini ada 5 analisis persentasenya. Yang pertama, antara komponen piutang dengan total aktiva. Antara komponen piutang dengan total aktiva, dari kata-katanya udah tahu dong, berarti piutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Misalnya aja contohnya diketahui piutang pada akhir tahun 2003 itu misalnya 3.000 misalnya ya, misalnya 3.000. Kemudian piutang pada akhir tahun 2004 sejumlah 540. Salah saya. Misalnya diketahui jumlah piutang pada akhir tahun 2003 itu 540. Di mana total aktiva, udah pasti total aktiva itu lebih besar daripada jumlah piutang ya. Karena piutang merupakan bagian dari total aktiva. Misalnya aja total aktivanya 3.000, berarti 540 dibagi 3.000 dikalikanlah 100%. Dapatnya 18%. Berarti cara membacanya adalah piutang pada tahun 2003 kan sejumlah 18% dari jumlah aktiva. Bermaksud bahwa setiap satu rupiah aktiva yang diinvestasikan ke piutang itu sebesar 0,18 rupiah. Aktivanya 1 rupiah berarti piutangnya seharga 0,18 rupiah. Seperti itu. Bisa ya? Next, yang kedua, antara komponen utang jangka pendek dengan total pasifa. Berarti
kewajiban lancar dibagi dengan total pasifa dikali 100%. Nah, ini cara misalnya seperti yang tadi juga, utang jangka pendeknya diketahui Rp500 misalnya. Total pasifanya saya buat Rp3.000 deh ya. Berarti 500 dibagi 3.000 dikali 100%, maka dapatnya 17%. Ini saya bulatkan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap Rp1 aktiva itu dibiayai atau pasifa itu dibiayai dengan utang jangka pendeknya sebesar Rp0,17. Sama ya. Kemudian yang ketiga, antara komponen persediaan dengan total aktiva, berarti persediaan dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Kemudian yang keempat ada antara komponen HPP dengan penjualan bersih. Berarti HPP dibagi penjualan bersih dikali 100%. Contohnya misalnya HPP-nya HPP itu harga pokok penjualan, yang mana pasti lebih besar penjualan dong daripada HPP ya. Kita kan ada ngambil untung di situ. HPP-nya diketahui misalnya 1.200, kemudian penjualan bersihnya 2.600. Maka untuk menghitung analisis komponennya adalah 1.200 HPP dibagi dengan 2.600 dari penjualan bersih dikali dengan 100%. Kita bulatkan sehingga dapatnya 46%. Maksudnya apa? Setiap Rp1 dari penjualan bersih itu terkandung di dalamnya ada 0,46 harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya Rp1 penjualan berarti harga pokoknya 46. Otomatis kita bisa berhitung bahwa keuntungannya sebanyak 54 atau 0,54 seperti itu ya. Lanjut yang terakhir, antara komponen laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional berarti dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Cara membacanya sama juga seperti yang tadi. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tadi saya kembali ingatkan analisis tren. Dia itu analisis laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persentase, di mana bisa dua ya, boleh horizontal ataupun boleh yang secara boleh dia cuman berapa tahun atau angka indeks. Nah, kemudian yang kedua, kita ada bahas mengenai analisis persentase per komponen untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, sampai di sini ada 5, ini yang tadi terakhir kita jelaskan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh nanti di WA. Setelah ini silakan kerjakan kuis dari saya ya. Kemudian jawablah dengan baik karena saya membutuhkan nilai paling sedikit 7, paling rendah 7. Paling rendah 7 dan masa percobaannya hanya bisa 2 kali. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih semuanya ya. Selamat pagi dan selamat malam semuanya.